Sahabat berbagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Cara Agun. Nah, saat ini saya akan coba memberikan saran pendapat atau menyampaikan penilaian lah atau gagasan kami, gagasan saya tentang sebuah pemberitaan yang menarik pemberitaannya. Di depan saya ini ada laptop dan ada pemberitaan. Judulnya ini tentang KPK nih, KPK. Judulnya adalah Emil Salim dan 50 guru besar minta revisi Undang-Undang KPK dibatalkan. Ya, CNN Indonesia Jumat 30 ya, strip miring 40 mohon maaf 30 strip miring 04 2021 19.06 WIB. Nah, di sini di atas dituliskan ya, Jakarta, CNN Indonesia, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia FEB-UI Emil Salim menyurati Mahkamah Konstitusi atau MK agar segera membatalkan revisi Undang-Undang KPK. Nama Emil Salim tercantum bersama 50 guru besar yang tergabung dalam Koalisi Guru Besar Anti Korupsi Indonesia. Revisi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, izin sebentar saya teruskan. Dalam surat tersebut, para guru besar menilai banyak permasalahan muncul setelah penerbitan revisi Undang-Undang KPK. Selain itu, undang-undang tersebut juga dinilai melemahkan KPK. Nah, jadi sahabat-sahabat, inilah hukum tata negara Indonesia. Saya bangga ya. Saya nyaman, saya tenang. Ketika ada permasalahan hukum yang dianggap tidak tepat dan berdampak. Misalkan gara-gara Undang-Undang KPK dibuat baru, muncullah SP3, muncullah pasal-pasal lain yang dianggap melemahkan KPK, terus dianggap juga merugikan masyarakat, kan gitu. Ya, seperti dampaknya sekarang pelemahan KPK itu, misalkan ada penyidik KPK diduga melakukan suap dan terjadilah sekarang tersangka, nah, misalkan itu adalah katanya dampak dari pelemahan KPK di dalam undang-undang yang dibuat baru dan undang-undang juga dibuat sekejap, nah, kan itu. Ini tulisan dalam buku itu, tulisan dalam berita itu. Saya tidak masuk ke wilayah lain-lain, tapi lebih kepada ini sistem ketatanegaraan Indonesia, bahwa ketika ada permasalahan hukum yang dianggap merugikan masyarakat, sahabat-sahabat, kita berpikir intelektual. Intelektual adalah logical thinking dan no mistis. Ya, maksud saya, makna yang saya sampaikan adalah ketika ada permasalahan hukum, ditanganilah oleh orang hukum yang ngerti hukum. Muncullah para guru besar, 50 guru besar, menggugat ya, revisi undang-undang itu, menggugat undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kan, ke Mahkamah Konstitusi. Itu udah benar. Ya, sistemnya begitu. Silahkan adu argumentasi, argumenkan hukum nanti di Mahkamah Konstitusi. Ikuti nanti keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusannya apapun. Ya. Kalau masih nggak puas di saat menang atau di saat kalah, bisa naik lagi ke atas. Maksud saya, ketika ada permasalahan hukum seperti ini, jangan terlalu menguras tenaga dan pikiran harus demo 1000 orang, juta orang, menekan sana, menekan sini. Nggak perlu. Apalagi di saat COVID Corona yang tidak boleh berkerumun. Kita harus ngumpul-ngumpul.
sahabat-sahabat, ya, mahasiswa, ya, kita berpikir jangan terlalu ribet. Kalau kita harus demo mengerahkan orang, kebayang berapa ratus juta atau berapa puluh juta nasi bungkus yang harus disiapkan, snack yang harus disiapkan, terus dampak-dampak tempat-tempat sarana umum, fasilitas umum yang dipakai tempat demo, rusaknya seperti apa. Nah, itu kan banyak kerugian, menguras tenaga, menguras pikiran, ya, kesehatan, belum tentu selamat, harus meluangkan waktu melakukan itu sehingga meninggalkan pekerjaan. Nah, cukup ya dengan sistem yang digunakan oleh para ahli-ahli hukum seperti itu, disampaikan secara tertulis. 50 guru besar kan bisa diwakili oleh 2 orang, 3 orang, dikirimkanlah surat ke Mahkamah Konstitusi. Di sidang nanti diundang, kumpul, ya bisa diwakilkan 3, 4, 5 orang atau mau 50-puluhnya juga silahkan. Disitulah edukasi hukum terhadap masyarakat. Perlihatkan perdebatan-perdebatan hukum, argumentasi hukum, mengargumentasikan hukum tentang sebuah permasalahan, umumkan ke umum. Sosialisasikan ke umum agar rakyat bisa mengetahui duduk perkara dan persoalannya. Nggak perlu ada pengadilan rakyat di luar, nggak perlu. Karena pintu, ruangan-ruangan, alat penegak hukum pun dibuat. Tidak ditolak. Kecuali Mahkamah Konstitusi menolak. Nggak fair. Terima, silakan daftar, silakan didebatkan di situ. Inilah edukasi hukum yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Jadi kita sudah mulai berpikir cerdas, berpikir efektif, efisien, berpikir tidak boros, bahwa ketika ada permasalahan hukum, serahkan ke orang-orang hukum yang ada di Indonesia, ratusan ribuan orang hukum yang ada di Indonesia, jalankan. Nggak perlu mengundang jutaan orang, ribuan orang berdemo merusak tatanan kehidupan sosial, kehidupan keuangan, aspek kebersihan, aspek kesehatan, rusak semua. Jadi segala sesuatu, ayo sahabat-sahabat, berpikir sekarang cerdas, berpikir realitas, bahwa ketika demo pun menguras segala permasalahan, kerugian, cukup disampaikan secara sistemik, ya, pakai cara-cara hukum yang digunakan. Indonesia adalah negara hukum. Semua harus patuh terhadap hukum. Semua harus taat terhadap hukum. Ya, equality before the law. Ya, nggak ada yang kebal hukum. Nah, ini edukasi. Jadi ini sudah ada tahapan penambahan ilmu. Nggak tahu karena memang corona nggak mau demo atau nggak ada yang sponsor. Nggak ada sponsor karena nggak ada kepentingan. Pilpresnya masih jauh. Atau pilkada sebuah daerahnya masih jauh. Jadi demo tidak tepat menjadi alat saat ini. Mungkin itu. Ya, tapi kita positive thinking saja. Kalau kita memiliki ilmu positive thinking, maka kita akan menghasilkan energi positif, sehingga kita selalu berpikir positif dan kita bisa maju karena kita punya pemikiran positif, tidak terkuras dengan ilmu-ilmu yang negatif sehingga menguras tenaga pikiran dan mengeroposkan tubuh. Itulah sahabat-sahabat, ya. Ini sekedar sharing dan sharing komunikasi, ya, agar kita juga berbagi ilmu, karena sekecil apapun ilmu harus kita bagikan, ya. Menurut ajaran agama kami, baligu ani walau ayah, sampaikan satu ayat demi penyelamatan, demi kemaslahatan,
ya, demi pengetahuan. Ya, sampaikan satu ayat walaupun pahit kedengarannya. Ya, karena ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan dari saya. Saya manusia biasa, tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Yang seperti ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Benarnya dari Quran dan hadis, salahnya dari Ahmad Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.